Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Selasa pagi, baik yang langsung datang hadir ke tempat ini ataupun yang melalui Zoom. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, berkhusus ketua majelis ta'lim Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamalia Ihsana SE. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis, ya, melanjutkan bacaan kita pada halaman 15, ya. Bab yang baru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharaini. Amin. Halaman 15, al-babus sabi' fi fadilati as-siwak. Ya. Coba buku. Ya. Bab yang ketujuh, ya, kita akan mempelajari tentang keutamaan, ya, keutamaan yang ada pada siwak, ya. Jadi siwak itu sebenarnya apa sih? Ya, keutamaannya itu apa? Ya, ya mungkin di kalangan kita yang namanya bersiwak kelihatannya orang laki dua. Padahal sih perempuan juga sebenarnya disunahkan. Ya, perempuan juga diapain? Disunahkan untuk bersiwak. Ya, tapi memang dikarenakan kecanggihan zaman dan teknologi yang ada, sehingga di kalangan kita ini siwak tidak terlalu terlihat. Ya, tidak terlalu terlihat. Yang terlihat adalah ya yang
apa tuh yang istilahnya yang modern-modern aja lah. Kita ganti dengan gosok gigi dan lain sebagainya. Ya, itu sih bukan nggak boleh, sama aja. Ya, itulah. Tapi kalau memang bisa kita meniru atau ya melakukan apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW, ya kenapa tidak gitu, ya. Baik, kita lihat di sini sekarang, ya. Ai wal khla ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-taharat arba'ah qassu syarib wa halqul 'anah wa taqlim al-azafir was-siwa rawahu al-Bazzar wa Tabrani an Abi Ad-Darda. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taharatu arba'. Ya. Kesucian itu ada 4. Ya. Jadi ada 4 hal yang merupakan kesucian. Kata siapa nih? Kata Nabi. Ya. Yang pertama adalah qassus syarib. Ini untuk laki-laki. Ya. Memotong kumis. Ya kan, orang laki kumisan, orang perempuan lagi yang kumisan. Gak ada perempuan kumisan, ya. Ada. Ya, tapi nggak panjang kayak laki kan? Iya. Ya. Ya nggak kayak laki, kayak Pak Raden gitu nggak mungkin ya, pasti dicoba. Ya. Nah itu, ya, memotong kumis itu adalah merupakan apa? Sunnah. Ya. Lah kalau kita kebanyakan tuh, ya, justru yang dipotong itu jenggot. Ya, kumis biasanya diapain? Didiemin, banyakan orang laki. Ya, kalau kita orang laki banyakan tuh yang dipiara kumis, jenggot dicukur. Padahal kebalik, yang Nabi suruh itu piara apa? Jenggot, bukannya kumis. Jangan banyak-banyak banget ya kali ya. Dan gini juga jadi masalah katanya. Ya. Ya, kalau saya bukan nggak jenggotan karena jenggot saya jelek makanya saya rapiin gitu, jadi nggak kayak jenggotan. Nggak apa-apa ya. Bewokan gitu. Ya, kalau jenggotnya bagus rata gitu saya cakep. Kalau ini saya sih kurang bagus, makanya saya cukurin terus. Ya. Itu sunnah lagi. Hah? Sunnah lagi udah gitu. Ya. Nah ini, ya, jenggot atau kumis, maaf, ya, sunnahnya untuk diapain? Dicukur. Ya, tuh. Yang kedua, wa halqul 'anah. Ya, apa nih halqul 'anah? Motong bulu ketiak. Ya. Bulu ketiak. Ya, halqul 'anah. Motong bulu ketiak. Ya, kalau motong bulu ketiak ini bukan hanya laki, tapi laki perempuan juga disuruh. Nah ini kalau potong rumput, Ya. Halo, ya. Ya, boleh lah bahasanya, mau potong boleh, mau cukur boleh. Ya. Kalau rambut biasanya yang putus jenis rambut siapa yang dicukur gitu. Ya, kalau rambut dia potong, bonan dipotong ya. Ya. Itu masalah penggunaan bahasa aja sih ya. Ya, tuh. Nah, ini harus kita praktekin, Bu. Ya. Kalau kita punya bulu ketiak laki atau perempuan, ya baiknya diapain? Cukur. Ya paling enggak dirapiin lah, jangan kayak sarang gonggok gitu, jangan.
Ya. Yang ketiga, wa taqlimul azafir. Ya, potong kuku. Taqlimul azafir, potong kuku. Ini banyak juga orang miara kuku, banyak tak? Banyak. Ya. Ya, terlepas dari itu orang bisa jaga itu kuku jadi bersih atau enggak, yang pasti sunnahnya kuku itu harus diapain? Dipotong. Ya. Taqlimul azafir, potong kuku. Azfar. Saya azafir. Ya. Tamak dulunya boleh. Ini namanya jamak taksir. Terserah boleh pakai azafir, boleh azfar. Sudah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat kata Nabi wasiwak. Apa itu? Bersiwak. Ini yang menjadi kajian kita ini. Ya. Nah, kalau salah satu di antara empat itu, apalagi empat-empatnya kita laksanain, maka apa? Kita akan menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya Bu, di sini nih ketika Nabi mengatakan ini merupakan empat kesucian atau empat kebersihan, pasti di balik itu ada apanya? Ada hikmahnya dong. Ya, ada hikmahnya. Nanti apa hikmahnya kita lihat nanti di bawah ada. Ya, itu. Rawahu at-Tabrani, rawahu al-Bazzar wa at-Tabrani an Abi Darda. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'ataini ay salatu raka'atain. Ya. 2 rakaat, ya, salat yang dilakukan bisiwakin, yang diawali dengan bersiwak, khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Ya, lebih baik daripada kita sholat 70 rakaat tapi enggak nyiwak. Ya. Jadi 2 rakaat sunnah yang kita lakukan itu tapi kita awali dengan siwak, itu lebih baik ketimbang kita sholat sunnah 70 rakaat tapi enggak pakai siwak. Ya, pertanyaannya lagi saya tanya dah, kita ada nggak sholat sunnah sampai 70 rakaat? Jujur kan? Ya, tuh. Lah kita nggak capek-capek lah, nggak perlu 70 rakaat, tapi Nabi kasih jalan kita. Ya, cukup dengan kita sholat sunnah 2 rakaat, tapi sebelum kita sholat sunnah kita siwak dulu, itu pahalanya lebih apa? Lebih gede daripada kita sholat sunnah 70 rakaat tapi enggak pakai siwak. Ya. Ya, paling enggak kalau ibu-ibu mungkin agak malu, ya, sikat gigi lah atau apalah gitu. Ya, tuh, sikat gigi, ya kita ganti nggak apa-apa. Apa? Sholat sunnah pokoknya, sunnah apa aja. Ya, sholat sunnah tuh. Subuh qobliyahnya kita gabung sama ba'diyahnya, kemudian meduhanya, kan belum ada 70 rakaat itu kalau kita gabungin. Ya kan? Nah itu ya, kalau kita kerjain 2 rakaat doang contohnya qobliyah subuh, itu aja pahalanya udah gede. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, apalagi kalau kita tuh kerjain itu sebelumnya kita siwak. Artinya sebelum kita salat kita gosok gigi dulu lah tuh, bersihin gitu. Ya, tuh kata Nabi. Rawahu ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Darqutni. An Ummu Darda wa isnaduhu hasanun. Ai lima fihi minal fawaid allati minha tibur raihah al-fam. Ya. Nah, itu salah satu faedah yang akan didapati darinya atau dari siwak itu apa? Tibur raihatil fam, akan menjadikan mulut menjadi wangi. Ya, akan menjadikan mulut itu menjadi wangi atau bau mulut menjadi wangi. Tuh, kalau kita rajin bersiwak. Coba ibu perhatiin dah Bu. Para habaib kalau ibu perhatiin, ya, itu mereka mukanya cakep-cakep, gigi cakep-cakep. Kenapa ya? Karena dia mau rajin siwak orangnya.
Ya, bersih-bersih gitu kelihatannya. Ya kan, enak dilihat juga. Tuh, ya. Satu, mereka jarang merokok. Ya, bukan jarang. Ada sih yang merokok, coba. Ya, yang kebanyakan kalau saya lihat orang yang nggak merokok itu mukanya cakep-cakep kelihatan satu. Iya. Ya, tuh. Ya bukan saya mendukung karena saya nggak merokok, bukan. Dulu juga saya merokok dulu. Ya, waktu di Mesir, waktu saya masih penjaka, saya merokok. Ya, tapi setelah saya menikah berhenti, nggak merokok lagi. Tuh, ya, baik. Nah yang kedua katanya wa tazkuru syahada indal maut. Nah, nih Bu, kalau kita rajin nyiwak juga, kata hadis Nabi ini saat kita nanti waktu sakaratul maut ya, dimudahin oleh Allah untuk apa? Apa namanya itu? Ya, menghembuskan. Apa namanya kalau itu? Saat kita ditalkin. Oh, ditalkin. Ya, itu akan mengingatkan kita saat kita ditalkinin waktu sakaratul maut tuh. Ya, satu mulut jadi wangi, yang kedua itu apa? Ya, wa tazkuru asy-syahadah indal maut. Tuh, ya, akan memudahkan kita jadi ingat saat kita waktu apa? Ditalkinin dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Ya. Nah. Qala al-Manawi la dalila fi hadzal hadis ala afdaliyatis siwak ala jamaah. Ya, Imam Al-Manawi berkata, tidak ada satu dalil atau argumen yang menunjukkan tentang hadis ini bahwasanya keutamaan bersiwak atas salat berjamaah ia sab'a wa ishruna darajah. Ya, mendapatkan ganjaran pahala berapa ya? 27 derajat. Ya, memang enggak ada. Ya, tuh. Lianna ad-darajah mutafawidah al-miqdar. Tuh, karena yang namanya ad-darajah itu mutafawidah. Apa itu mutafawidah? Ya, selalu bertahap ataupun bertingkat di tingkat. Ya. Al-mutafawidah. Ya. Iya, tahap. Mikdarnya yaitu ketentuannya. Ya. Ya kalau orang sholat jamaah contohnya kan, itu kan ada hadis mengatakan orang yang sholat berjamaah pahalanya berapa ya? Ada yang bilang 25 derajat. Ya, ada yang mengatakan berapa ya? 27 derajat, ya. Nah, itu untuk sholat berjamaahnya. Tapi kalau dia kerjakan dengan bersiwak sebelumnya, itu lebih dari itu. Ya, tidak sama dengan apa ya? Sekedar pahala jamaah yang akan kita dapatin. Ya, artinya Allah akan memberikan ganjaran lebih dari apa yang kita lakukan. Ya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawwaku fa inna siwaka madharatun. Ya, tasawwaku dan bersiwaklah kalian, kata Nabi. Ini kalau tasawwaku berarti fiilnya fiil apa ini? Fiil mudhari apa fiil madhi? Fiil amr. Pada perintah. Ya. Tasawwaku dan bersiwaklah kalian. Ya, fiil amr ini. Dalam bentuk jamak. Ya. Ya. Kenapa? Fa inna siwaka madharatun. Ya, madharah. Ya, karena yang namanya siwak itu madharah merupakan kesucian. Bi fathil mim. Tuh. Ya. Absah boleh dibaca madharah, boleh min kasriha, boleh juga dibaca midharah. Tapi yang paling kuat adalah madharah. Ya, nanti kalau ada orang baca as-siwaku madharatun boleh, atau as-siwaku midharatun juga boleh. Tapi yang paling kuat tadi saya bilang bi fathi mim. Mimnya berbaris fathah. Ya, madharatun. Masdar bermakna isim fa'il.
ya bentuknya masdar tapi mengandung arti dia sebagai kedudukannya sebagai isim fa'il ya, ai madharun lil fammi ya, sebagai untuk apa ya, pembersih ya mulut. Amin. Nah, lil fammi au bimakna al-ala ay alah ya, tanazzafahu ya, itu alat yang digunakan untuk apa, membersihkan ya, sebagai alat pembersih. Kama afada al-Azizi, sebagaimana ya dijelaskan oleh al-Imam Azizi. Tuh, yang pertama mardatun lirabbi ya, dan siwak itu juga akan mendatangkan keridhaan dari Tuhan ya, banyak pahala manfaatnya tuh ya. Memang kita kadang pekerjaannya kecil gampang tapi kita anggap hal yang biasa, tapi keutamaannya luar biasa ya. Tasawwaku, dan bersiwaklah kalian, fa inna siwaka madharatun ya, karena siwak itu merupakan suatu kesucian atau kebersihan ya, lil fammi, untuk mulut, wa mardatun lil rabbi, dan mendatangkan keridhaan Allah atau Tuhan ya. Kalau kita diridhoi sama Allah enak banget ya, enak banget, Allah ridho ya. Kalau Allah ridho, apa yang kita minta pasti diapain, dikasih. Tuh ya. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa huwa bi fathil mim bi ma'na isim fa'il ai mardun lirabbi ya, mendatangkan ridho dari Tuhan. Qala al-Alqami, su'ila Ibnu Hisham an hadzal hadis ya, Ibnu Al-Alqami berkata, Ibnu Hisham pernah ditanya tentang hadis ini, kaifa akhbara anil muzakkar bil muannas ya, kenapa kok ya ada penggabungan satu kata atau kalimat ya, tasawwaku itu kan apa, muzakkar atau muannas? Muzakkar ya. Siwak muzakkar atau muannas? Muzakkar. Lah kenapa kok madharatun bukan midharun doang? Tuh. Harusnya kalau muzakkar ya muzakkar semua dong. Iya. Muannas semua kok ya. Siwaknya muzakkar, madharatunnya muannas. Itu Ibnu siapa? Hisham pernah ditanya. Fa ajaba, beliau menjawab, laisat ta wa innama hiya mufa'alah adala al kasrah. Tuh. Tak yang ada pada madharatun itu bukan ta'ut ta'nis, bukan. Artinya bukan tak yang menunjukkan kalau dia itu adalah mu'annas, bukan. Ya, tapi apa? Ya, tapi hanya sekedar apa? Maf'alatud dalah 'alal kasrah. Suatu pekerjaan yang menunjukkan banyaknya pahala yang Allah akan berikan. Ya kalau tak ta'nis jelas min alamatit ta'nis wa hiya ismul muannas. Ya, tuh. Jadi kalau nanti ibu-ibu tanya, ya tasawwaku fa inna siwaka madharatun. Bukan madharatun tapi madharun. Salah. Nah, jawaban itu. Itu yang salah, ya. Yang benar ini taknya bukan tak ta'nis. Tapi taknya hanyalah merupakan satu penunjuk untuk menunjukkan suatu perbuatan ya, akan banyaknya pahala atau ganjaran yang akan Allah berikan. Tuh. Ibu ya. Jadi kita tahu, jangan sekedar kita apa ya, kata guru gua, jangan kata guru gua, jangan. Ya, kata si Ano jangan. Tapi kita bisa tahu apa ya, apa yang menjadi jawabannya. Tuh, ya. Qaulihi al-walad ya, seperti ucapan seorang ya, mabkhalatun, ada enggak?
Ya. Nggak kelihatan ya? Perutnya pada pelarian. Iya, ada faktor umur lah. Iya. Ya, ya. Jadi qaulul walad seperti ucapan seorang anak mabkhalatun mujbinatun. Ya, mujbinah. Artinya ya, perbuatan bakhil atau pelit itu mujbinah, sesuatu yang apa? Ya. Kalau istilah mujbinah itu istilah kitanya apa ya? Dosa. Bukan dosa. Jubun, perbuatan pengecut. Nggak bagus lah kita bilang. Jadi pelit itu suatu perbuatan yang tidak baik, tidak bagus. Ya, kata siapa nih? Contoh seorang anak katakan seperti itu. Ai mahal litahsilil bukhli. Ya, untuk mendatangkan sifat bakhil. Wal jubn li abihi bikasrah. Pengecut. Ya. Lah apalagi pelitnya kepada orang tua. Nah itu banget dah. Pelit ame orang aja nggak bagus, apalagi anak pelit ame orang tua, lebih gede lagi dosanya. Tuh gitu. Ya. Iya. Ya. Sama Bu, kita dosa ame orang pahalanya sekian, dosa ame orang tua apa? Gedean lagi. Iya. Jangan samain. Sebaliknya kita berbuat baik sama orang dapat pahala sekian, tapi ketika kita berbuat baik sama orang tua kita lebih gede lagi. Ya, kita Bu nolongin orang teman-teman kita, ya, dan kita tolongin juga orang tua kita, gedean mana pahalanya? Orang tua. Gedean saudari kita yang kita tolongin, ya, kerabat terdekat. Sebaik-baik perbuatan baik itu Bu kita lakukan kepada siapa? Yang terdekat terlebih dahulu. Ya, siapa orang paling dekat? Orang tua kita. Orang tua kita udah nggak perlu dibantuin, ya, saudara-saudari kita. Saudara kita udah lewat, tapi tetangga-tetangga kita. Tuh, ya. Jadi jangan kita berbuat baik sama yang jauh dulu, jangan. Yang dekat dulu. Ya, Nabi aja waktu beliau diperintahkan dakwah kata Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, kasih peringatan wahai Muhammad kepada saudara-saudara terdekatmu dulu. Ya, bukan orang-orang yang mana? Yang jauh-jauh. Ya. Kayaknya tuh ya kadang orang banyak Bu, ya. Dia sedekah sono sini banyak, masih ratusan juta, puluhan miliaran, tapi keluarganya dilupain. Gak ngerti orang. Ya gak ngaji, suruh ngaji ya selesai makanya. Ya. Jadi ngerti. Orang tua dia sia-siain, orang lain dipeduliin kan begitu. Orang tua kan merupakan pintu surga. Ya, tuh. Tiket pintu surga kita tuh orang tua itu. Ya. Jangan sampai kita Bu, ya pintu surga kunci pintu surga nggak dikasih sama Allah lantaran kita apa? Ya, nggak membahagiakan orang tua kita. Ya. Itu bukan saja orang tua masih hidup, udah meninggal juga sama. Ya, kita ziarahin, kita doain, paling enggak setahun sekali kita apain? Kita haulin. Itu orang tua tuh betapa bahagianya. Ya, dengan dia memiliki anak yang soleh dan solehah. Itu orang tua kalau kita haulin tiap tahun, kalau boleh dia bangun di sini dia datang, dia bakal datang tuh sebentar aja, tapi Allah nggak izinin. Ya udah cukup, alam inti udah beda kata Allah. Biar yang hidup yang ngelakuin ini, inti yang mati alam inti udah di alam barzah. Tuh kan Nabi udah bilang, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, apabila manusia sudah meninggal maka putus semua amal-amalnya. Mau ngapain lagi inti mau ke dunia kata Allah. Udah cukup. Ya. Tuh biar yang hidup yang melakukan kebaikan untuk siapa?
untuk ente, kata Allah tuh. Ya. Orang udah meninggal tuh, Bu, jangan kita kira dia nggak tahu kita. Dia bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat dia. Ya, orang tua kita meninggal, dia tahu nih. Ya, apa yang kita lakuin sekarang nih? Ya, almarhumah al-maghfur laha. Ya, guru kita Bunda Dr. Hajatuti Alawiyah, dia tahu gak kita di sini sekarang? Tahu. Tinggal lihatin tuh. Sono tuh ada kaidah tuh, lihat. Ya, ada macam-macam tuh banyak. Ya, di absen satu-satu tahu nih, Bu. Ya, bukan nggak tahu. Ya, kita aja yang nggak tahu kalau dia tahu. Tuh, hebatnya Allah tuh, Bu. Ya, dia bisa merasakan apa yang kita perbuat, tapi kita nggak bisa merasakan apa yang dia perbuat untuk kita. Ya, tuh. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnatun min sunanil mursalin. Ya, ada satu sunnah atau perintah yang merupakan perintah ataupun anjuran para rasul. Ya, wa fi lafzihi min sunanil anbiya, dalam lafaz yang lain, ya, anjuran atau perintah dari para nabi. Ai min tariqatihim, ya, yang merupakan jalan-jalan mereka. Ai min tariqi ghalibihim, merupakan jalan yang kebanyakan mereka lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah al-haya. Tuh, para rasul, para nabi, ya, adalah makhluk yang paling punya apa? Malu, yang rasa malu yang sangat tinggi. Ya, makanya banyak, Bu, para rasul seperti Nabi kita Muhammad itu disebutkan dalam kitab Rawi Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, kata Imam Barzanji. Ya, kalau kita baca Maulid Barzanji itu, Bu, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Barzanji, syadidul haya, ya, punya rasa malu yang sangat. Tuh, ya. Wat tawadhu, dan juga sangat tawadhu, rendah hati. Ya, kita punya rasa malu perlu gak, Bu? Perlu banget. Ya, tapi jangan malu-malu. Ya. Iya. Ya. Kita punya rasa malu kalau kita mau melakukan maksiat atau dosa. Ya, kalau berbuat kebaikan jangan ada malu-malu. Bu, ngaji ngapain hari Selasa? Aku malu katanya. Lah, bener gak malu kayak gitu? Suruh ngaji malu, bener gak? Salah. Ya, namanya kita ngaji itu kan suatu kebaikan. Ya, datang, berarti kita datang kemana? Ke taman surga. Ya, masa kita malu datang ke taman surga, Bu? Malu gak? Jangan. Ya, kalau ibu-ibu diajak nyawer, baru malu. Nyanyi, bukan nyawer buat acara maulid, atau bukan. Ya, biduan disawerin ngasih ceban 100.000 sang sayang. Naik panggung ikut goyang lagi. Ya. Terus sekarang ibu-ibu saya heran banyak tuh. Apaan? Namanya nyawer, mau Arab, mau Inggris, mau Jawa, sama aja. Sama, nggak boleh. Ya, jangan. Ya, dengan kasih anak yatim. Ya, apalagi yang sifatnya akan menjadikan kita lalai. Ya, itu. Sekarang zaman sekarang masih banyak nih ibu-ibu, ya. Kalau orang ngadain perkawinan manggil apa ya? Lamru tuh kan, nyawer. Biduannya kira-kira laki perempuan? Perempuan mah, biduan laki kagak laku. Ya, tuh. Jangan, Bu, jangan biasain kita nyawer, mendingan sedekah, niatin buat orang tua kita. Nah, kalau Ustaz saya nyawer niatin orang tua kita boleh nggak? Atau orang tua kurang ajar nyawer buat Bu yang begini. Ya. Nyawer buat itu bukan nyawer buat itu acara-acara maulid itu nggak apa-apa, nyawer juga kan, taweran aja. Baik. Jadi yang pertama adalah
malu. Ya, Allah dalam Al-Quran mengatakan innallaha la yastahi. Ya, Allah nggak pernah punya rasa malu an yadriba masalan ma ba'udatan. Ya, membuat satu perumpamaan dengan seekor binatang yang paling kecil. Ya, tuh. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Allah nggak pernah merasa malu. Ya, ada orang diajak ngaji, maaf nih, bukan di sini, di sono, di Pancoran. Ya, ibu-ibu ngaji yuk, ya ngaji yuk katanya habis subuh hari Sabtu tuh. Aku malu, yang ngaji ustazah semua katanya. Ya, iya ngapain malu? Saya bilang ibu-ibu, kenapa malu? Ntar disuruh baca sama ustaz. Siapa yang nyuruh ibu baca? Ya, saya nggak pernah kok nyuruh ibu baca, enggak. Ya, dimanapun saya ngajar ibu nggak pernah suruh baca, kagak. Kalau dulu zamannya saya atau ibu-ibu mungkin orang guru kita suruh baca. Ya, Bukhari Iqra. Ya kan, kalau salah kita ketahuan. Padahal baca huruf gundul gini enak kok, terserah kita mau baca apaan juga. Ya kan, ada barisnya terserah gue. Ya kan, salah tuh, yang salah itu kenapa nggak dikasih baris kata gitu kan? Padahal enggak, itu ada kaidahnya. Kita harus tahu mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, mana ya mubtada, mana khobar. Harus kita tahu ya. Kalau menurut kita sembarangan aja ya Allah. Kalau orang yang ngerti ya dibilang nggak apa-apa sembarangan. Tuh ya. Bimusanna ya tahtiyatun wal madu wa huwa taghayyurun yaqtaral insan min kulli amalin la yuhsinu syar'an. Ya, tuh, jangan pernah ada merasa malu kalau kita melakukan suatu perbuatan yang sifatnya syar'i atau yang dianjurkan, apalagi disuruh oleh Allah yang nyuruh. Ya, tuh, jangan pernah kita ada rasa sifat apa ya? Malu sedikit pun. Itu bukan tempatnya malu kayak gitu tuh. Ya. Nah. Yang kedua wal hilm. Ya, sabar itu kalau kita bilang sih kita jelaskan aisyatus sadri. Lapang dada. Legowo, kalau bahasa Inggrisnya legowo. Ya, legowo. Iya, bahasanya Pak Jokowi legowo. Legowo ya. Tuh. Wat tahammul, ya itu tadi tahammul itu apa ya? Ya kalau kita bilang ya tahammul itu apa sih? Ya legowo sama juga legowo. Sama arti. Di morodifnya itu. Ya udah cuekin aja kalau bahasa kita tuh, jangan selalu pikirin itu namanya tahammul. Ya. TGP. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga wal hijamah. Ya, yang merupakan kesucian itu, 4 yang dianjurkan oleh para nabi dan rasul adalah al hijamah, berbekam. Ya. Bu, bekam Bu, bagus Bu, dibekam. Diambil dari iya. Bekam itu kata Nabi itu bisa menyembuhkan 70 penyakit yang ada. Ya, 70. Ya, saya alhamdulillah di bekam tuh paling lama 3 bulan sekali. Ya. Bagus apa? Ya. Tiap hari jangan habis darahnya kan. Ya, enak habis dibekam tuh badan enteng, enakan bekam. Kalau kerokan kan nggak ngeluarin darahnya yang kotor, kalau bekam kan dikeluarin. Hah? Ada, banyak. Orang cuma berapa, paling 50.000, paling gede 100.000. Atas ya? 100.000. Banyak ibu-ibu.
Cuma jangan sembarangan Bu ya. Panggil orang yang nyuruh bekam bukan hanya sekedar bisa, tapi tahu syariatnya. Ya, sekarang orang banyak bilang bisa doang, bisa bekam, ada bekam kering gitu kan. Salah itu, nanti yang ada bukannya sembuh, tambah penyakit gitu. Ya. Cari orang yang ngerti banyak Bu, sekarang orang udah pada bisa bekam tuh. Ya. Tuh, al-hijamah. Ya, 70 penyakit kata Nabi bakal diapain? Disembuhkan dengan kita berbekam. Ya. Tuh, nggak terasa ya. Yang keempat kata Nabi wasiwak, ya, yang merupakan perintah atau anjuran Nabi dan para rasul adalah bersiwak, ai isti'maluhu wa yahsulu bi kulli husnin wa aulahu al-araq, yaitu dengan menggunakan kayu, ya, yang kita sering bilang kayu arak atau kayu siwak. Tuh, ya. Ustaz, kalau kita nyiwak pakai alat lain selain kayu itu boleh gak? Boleh. Ya, ada orang gak bawa siwak, dia pakai jarinya aja. Terus dimasukin. Ada pakai jari. Ya, ada yang pakai sapu tangan atau selampek. Kalau orang kita bilang, hah? Ada siwak juga. Ya. Tuh, jadi jangan kita bergantung harus kita, ya, aneh nggak bawa siwak Ustaz, nggak usah ya, udah masukin jari aja, ya, jarinya harus bersih, jangan kotor, ya, atau pakai kain yang agak keset, ya, kain anduk atau apa gitu, boleh nggak? Boleh, ya, tuh, itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tuh. Kemudian yang berikutnya adalah wat ta'attur. Apa yang ta'atur? Pakai wangi-wangian, ya, pakai wangi-wangian gitu Bu, ya. Ada orang bertanya, Ustaz, ibu-ibu kalau keluar boleh gak pakai wangian? Boleh, saya bilang, mau kenapa? Ya, yang penting niatnya. Iya, niatnya biar orang nggak merasa terganggu, ya. Orang bilang katanya nggak boleh kalau orang perempuan pakai wangian, dia hanya boleh buat lakinya. Lah kalau orang lain kecewa, gimana? Itu bininya siapa sih, itu baunya nggak enak banget. Nah, apa lagi? Oh, itu bininya Bukhari, pantas ya, tadi kagak urusin bininya katanya. Terus gimana jadi? Jadi omongan. Ya. Niat kita Bu, bukan karena niat untuk biar orang nanti cium kita bau wangi, bukan. Atau untuk merangsang para lelaki, bukan. Karena untuk apa? Menjadikan, ya, apa, jasad kita ini wangi, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah, ya. Tuh. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kita jadi orang gagal paham, ya. Nggak boleh katanya orang perempuan pakai minyak wangi, fitnah jadinya. Bukan masalah fitnah, niat kita yang penting, ya. Kalau niat kita baik, kita mau ngumpul sama orang banyak, ya, nanti orang terganggu lantaran kita mengeluarkan bau yang tidak sedap, jadi apa jadinya? Dosa, ya. Tuh, antara orang tekap hidung salah, ya, singgung, atau dia pindah tempat duduk, lebih kesinggung lagi nih orang, apa duduk aku tahu-tahu pindah, dia gak sadar, ada kan begitu? Iya, apalagi pingsan. Ada orang pingsan bau kita, ya? Ada. Itu nggak masuk rumah sakit. Iya. Ya. Coba. Jadi pakai wangian. Ya. Ai isti'malut thayyib. Ya, memakai wangian. Kenapa? Li'anna hazzul malaika minal bashar ar-rih at-thayyib. Ya, karena sesungguhnya hazzul malaika, kesukaan para malaikat minal bashar, dari suatu jiwa atau badan, ar-rih at-thayyib, yang mengeluarkan bau yang wangi. Coba Bu, Hajar Aswad memang nggak enak baunya, wangi. Iya, di Raudhah memang nggak enak baunya, wangi. Ya, insyaallah ntar hari Selasa saya berangkat masa depan. Ayo ikut. Ya.
Tuh, jadi apa? Malaikat seneng ya kalau ada orang bau wangi. Ya, tuh Bu. Kemarin malam Senin yang lalu Bu, rumah saya kedatangan ya tamu dari Tarim, Yaman. Maaf ya, bukan saya ngada-ngada. Dia membawa sya'rul Nabi, rambutnya Nabi. Ya, itu rambutnya Nabi benar tuh Bu. Ya, tuh rambutnya Nabi itu Bu dibawa dari Tarim dan dibawa peninggalan wali-wali seperti sorbannya Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, tasbihnya Al Habib Husain. Ya, itu kita tabarukan tuh Bu. Orang kalau yang menyentuh ya apa namanya ya jasad Nabi Jamil nggak bakal masuk neraka. Bukan syirik kok, syirik tabarukan gitu. Orang kalau nggak paham ya dibilang syirik. Banyak orang bilang tuh syirik tuh ngapain? Mengkultuskan, kalau mengkultuskan dia nggak boleh. Itu kan tabarukan Bu. Kita cium tangan sama orang tua kita, syirik tuh belum bener? Kagak, tabarukan. Kita cium rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sorban ya Imam Haddadnya tuh ya, apanya tasbihnya, cincinnya, boleh kita tabarukan. Ya, luar biasa tuh Bu. Ya, insya Allah kalau di sini saya mau bawa sini nanti itu ke yatim. Ya, rambut Nabi nanti, insya Allah. Ya, sepulang umroh nanti saya bawa. Ya, itu orang Yaman langsung yang bawa dari Tarim. Ya, orang bilang emang benar tuh kan biasanya jasad Nabi kan nggak boleh diapa-apain. Ya menurut kita orang biasa. Kan ada orang yang luar biasa. Tuh, ya. Orang yang bawanya bilang Ustadz nanti kalau ini rambut Rasul datang jangan kaget kalau hujan. Benar hujan Bu. Hujan benar. Tapi nanti waktu kita mau acara pasti berhenti. Betul berhenti Bu. Ya. Itulah kelebihan tuh. Bu, yang namanya jangankan rambut Nabi. Ya. Nabi dalam riwayat pernah tuh Bu habis dibekam. Ya. Habis dibekam salah seorang namanya Zubair disuruh membuang bekas bekam darah Nabi. Ya. Ternyata tuh darahnya Nabi bukannya dibuang tapi diapain? Diminum. Bayangin. Diminum oleh sahabat. Ya, di situ riwayat mengatakan Allah dan para malaikat melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Diminum kok coba. Bekas darah bekam Rasulullah. Tuh. Ya. Nabi tahu, kata Nabi panggil. Terus si sahabat tadi kenapa gue suruh buang tuh darah? Diminum ternyata. Ya, malaikat disuruh sampein sama Allah kepada Muhammad bilang, ya apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu suatu hal yang benar. Siapa yang menyentuh apa yang datang dari Rasul dan Muhammad maka Allah akan bebaskan atau haramkan jasadnya tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Bu, bayangin Bu. Ya, darahnya. Ya. Pernah Nabi lagi kurang sehat, ya. Nabi kurang sehat, ya. Orang kalau kurang sehat biasanya suka buang apa dahak, ya. Itu dahak Bu yang dibuang oleh Nabi itu menjadi incaran para sahabat, ya. Coba Bu, coba kalau dahak kita coba. Kita sendiri aja geli, apalagi orang lain. Ya, tuh. Dahaknya aja tuh diperbutin sama sahabat. Betul Bu, begitu Nabi dahak tuh kata sahabat ya sama jangan dibuang. Enggak boleh sesuatu yang keluar dari dirimu sampai menyentuh tanah, jangan. Ya, nyentuh tanah aja jangan. Tuh Bu, ya. Diambil tuh dahak habis itu diusapin ke mukanya. Dibalurin ke semua tubuhnya tuh Bu. Saya spontan tuh orang yang tadinya sakit tuh Bu udah tahunan jadi apa ya? Sembuh. Nah, coba kalau ada hak kita olesin sama orang lain yang lagi sakit. Tambah apek tuh orang itu. Ya, rabies kayak. Ya. Tuh orang. Iya.
Insya Allah ntar saya bawa ya kemari dah yatim saya ajak. Ya, saya rencananya tahun baru. Baik ya, itu yang merupakan sunnah Nabi. Ya. Kemudian yang kelima, ya, wa kasratul azwaj. Nah, ini perempuan nggak setuju nih, saya. Ya, disuruh banyakin bini kata Nabi. Ya. Kemarin saya bilang ibu pada spontan pada mau. Ya, langsung tuh. Dan tahu aja. Ya. Bilang adil bu. Ya, kalau nggak adil jangan. Ya. Kalau adil juga secara materi dia bisa. Ya, yang lainnya nggak bisa adil. Jangankan laki-laki biasa, laki kita bu, manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja Allah tegur, kata Allah, lan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau arastum. Ya, hai Muhammad, engkau nggak akan bisa berbuat adil kepada istri-istri kamu sekalipun harastum, sekalipun engkau berusaha. Ya, secara materi bisa adil. Ya, tapi secara yang lainnya nggak mungkin. Karena logikanya begini bu, kita punya mobil yang pertama tahun 2010. Kita beli mobil listrik yang terbaru sekarang. Yang kita urusin yang mana ya? Bapak 2010. Iya. Ya. Yang baru itu dikerabunin, diselimutin. Jangankan orang pegang nyamuk aja, kalau bisa jangan nyentuh. Kan begitu. Itu logikanya. Ya kan, ya meskipun nggak semua, ya itu nggak semua laki-laki kayak begitu. Ya makanya saran saya kalau ada suami pengen kawin lagi, bu apain? Jangan kasih. Oh kaidah mau dimadu kaidah. Ini surah apa ya? Bisa di Al-Quran itu. Surahnya kayaknya Al-Baqarah ayatnya saya lupa. Walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati lan ta'dilu kan. Lan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ya. Bisa adil itu nah. Lan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kesat ya. Harastum ya kita apa ya? Serakah berusaha semaksimal mungkin, gak bakal bisa ya? Berupaya gitu. Itu Nabi Muhammad dibilang begitu sama Allah. Ya. Tetapi mohon maaf kebanyakan laki-laki sekarang dulu dia dikawin banyak bukan karena niat yang lain, karena nafsu. Ya, bukan karena yang lain. Mau siapa kayak dia mohon maaf ya. Mau siapa dia lakinya pasti nafsu yang pertama, bukan karena ingin mengikuti sunnah Nabi bukan. Ya coba Nabi kawin banyak, yang perawan cuma satu loh bu. Yang lain janda semua. Nenek lagi. Jandanya bukan janda umur 40 sekian, enggak, 70 tahunan. Karena kasihan ya. Pengen gimana? Maksudnya? Masa nggak digauli? Ya nggak boleh. Tetap Nabi gauli kan? Nah itu kan orang yang disamain kita sama Nabi bu, jangan. Ya, jangan disamain. Ya, jangan disamain perempuan yang nenek-nenek sekarang sama perempuan nenek-nenek zaman dulu. Apalagi Nabi yang disamain. Ayo urusan belakang tuh, kita nggak tahu dah tuh. Ya, bagian disamain dah. Bu, dalam Al-Quran perempuan-perempuan tuh ngarep mau dinikahin sama Nabi. Ya, bukan Nabi yang pengen, tapi itu perempuannya yang pengen. Siapa yang bilang Allah wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi? Tuh.
perempuan mana aja itu pengen banget dikawin sama. Iya. Nah, kan kali aja bilang gue aja pengen kan. Ngapain tuh Bu? Ngarep berkah. Ya, ngarep berkah bukan ngarep harta, bukan karena dia nabi, bukan. Ya, tuh Bu. Iya, mencari berkah kepada orang yang ada berkahnya, mencari ilmu kepada orang yang ada ilmunya. Ya, tuh. Minta harta kepada orang yang punya harta, jangan minta harta sama orang miskin. Yang ada gua aja susah, lu minta sama gua, gitu ya. Tuh. Baik, dikit lagi. Jadi maaf ya, yang ke-6 ini kayaknya ibu-ibu agak kontra, ya. Iyalah, bukan kontra lagi. Ya, ai bil jam'i. Ya, li'annahu la yakhafu 'alaihim al-jawaz bin nisa. Ya, karena tujuannya apa? La yakhaf, ya, alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka al-jawaz al-jur bil nisa, akan melakukan sesuatu apa? Kejahatan untuk kepada seorang perempuan, artinya biar tidak terjadi perzinahan gitu. Ya. Jadi kalau laki itu Bu, ya, dia kawin lagi sebenarnya penyebabnya siapa? Bininya. Iya, terang aja Pak. Pasti ada sesuatu. Saya kan laki-laki. Hah? Kenapa? Ya, kalau laki yang benar nggak ngelihat loyo mau apa, yang penting itu pohon masih berbuah atau enggak. Selama masih bisa dinikmatin, buat neduh masih enak. Apalagi masih berbuah. Ya, iya buat neduh aja ada enak. Ada kalau hujan nggak hujanan, panas nggak panas enak, ya kan? Gitu aja berpikir Bu, laki-laki Bu, laki-laki mana aja Bu, dia ngawinin perempuan 100 pasti bakal kurang. 1000 perempuan pasti bakal kurang. Kenapa? Dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan. Akan selalu berkurang. Ya, nikah sama perempuan ini, oh perempuannya gimana nih, kayaknya beda nih. Pasti. Kenapa? Setan. Ya, itu. Makanya istilah kita bilang itu, dunia kita kejar nggak bakal kena. Ya, dia lari, kita lari, kenjangan dia lari. Ya, itu nggak akan bisa. Coba dibelah nikah 4 orang nih Bu, tanya mau nikah lagi gak Bang? Pasti mau. Nah, apalagi perempuannya cakep. Ya, itu normal. Ya, tapi di situ ada namanya apa? Akhlak. Ya, jangan memandang seseorang perempuan karena cantiknya doang. Lupa nanti itu bakal dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu yang paling bahaya tuh. Ya, bisa gak kita nanti menjawab pertanyaan yang Allah ajuin sama kita tentang istri kita? Ya, tuh. Masalahnya bukan masalah enak-enak. Kalau ngelihat enak di dunia, iya enak. Ya, tapi nanti nih pertanyaannya bisa gak kita jawab? Berapa soal yang Allah bakal tanya? Wallahu a'lam berapa soal. Ya, bini pertama kenapa lo kasih sekian? Bini kedua lo kasih sekian. Kenapa coba? Kalau Allah tanya begitu gimana? Nah, bini lu berangkatin umroh, yang kedua bini pertama lu diemin di belanja sayuran lu tiap hari. Hah? Itu pertanyaan. Apa lu jawab kata Allah? Kemblang lu. Nah, iya, nggak boleh sembarangan itu jawabannya. Harus apa? Sesuai, ya. Kita bisa bohong di hadapan Allah waktu ditanya. Nggak bisa. Ya, kadang orang lupa yang begitu-begitu dulu. Dia mikirin apa? Enaknya sekarang aja. Padahal adalah suatu apa? Tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, itu di hadapan Allah. Baik. Wa qala al-Manawi was-shawab kama qalahu jamaah, ya, badalul haya al-khitan. Ya. Yang dijadikan sebagai pengganti malu itu adalah al-khitan bi kha mu'jamah wa musannahu fawqiyah wa nun wal murad anna hadhihi al-khisal min sunanil ghalibir rusul min al-bashar wa illa funuhun lam yahtan wa Isa lam yatazawwaj. Ya, meskipun itu adalah merupakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh para nabi dan rasul, ada di antara nabi yang tidak diapain, dihitan, dan ada juga yang enggak
Apa tuh? Sunat. Ada ulama yang nggak disunat ada. Ya, tapi bukan berarti itu apa? Ya, sesuatu yang aib. Kenapa? Bisa jadi itu orang waktu lahir memang udah disunat. Ada kan gitu kan? Ada. Ya, Nabi lahir wa kana hina wulidahu makhtunan. Saat Nabi udah disunat, Bu. Ya kita lihat coba kalau Nabi disunat siapa yang menjadi bengkoknya? Ya, darahnya orang rebutin. Kan gitu. Ya. Jangankan Nabi udah ada, Bu. Nabinya belum ada tuh 3000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, ya. Kemuliaan Nabi Muhammad sudah terasa di alam ini. Ya. Yang Allah katakan laulahu lama khalaqtul aflah. Kalau bukan karena dia kata Allah lama khalaqtul aflah, enggak bakal menjadi ini alam. Ya, berarti apa ya? Semua ini adalah berkat kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, jasadnya belum ketahuan, bapaknya juga belum ada. Jangankan bapaknya, kakeknya aja belum ada, Bu. Ya, tapi apa? Sudah tercium. Ya, akan ada lahir seorang laki-laki yang sangat mulia yang akan menjadi nabi akhir zaman. Beliau akan lahir dari seorang bapak yang bernama Abdullah, seorang ibu yang bernama Aminah. Siapa dia? Wallahu a'lam, belum ada yang tahu. Coba, Bu. Ya. Namanya aja sudah terpampang berdampingan dengan nama Allah, Allah Muhammad. Coba, Bu, kita pasang sekarang nih di kantor-kantor kita pasang presidennya Pak Anies, wakilnya siapa? Boleh nggak sekarang? Boleh. Emang siapa yang tahu? Lu tahu loh presidennya ana, wakilnya ana. Kan belum ketahuan. Ya, tapi Nabi Muhammad namanya udah berdampingan dengan Allah. Ya, Allah Muhammad, sehingga malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, ya siapa itu? Ya, siapa tuh namanya? Adam bertanya, ya Jibril, siapa tuh namanya? Hebat banget berdampingan dengan nama Allah. Ya, kata Jibril, nggak tahu juga nggak tahu. Dan ya, Jibril aja nggak tahu. Ya, tuh. Jibril bertanya kepada Allah, ya, kata Jibril, ya Rabbi, ya hambamu yang bernama Adam ini nanya, tuh nama siapa sih yang berdampingan dengan namamu? Ya, kata Allah, siapa yang nanya? Adam nanya katanya. Oh, kasih tahu sama dia. Lantaran dia baca tuh namaku dan nama yang berdampingan denganku, aku ampuni semua dosa-dosanya, kata Allah. Tuh. Ya, jadi Nabi Adam ketika diusir dari surga udah nggak punya dosa. Ya, hanya sekedar untuk menunjukkan apa itu? Apa istilahnya itu? Kalau orang di apa sih? Iya, sebagai hukuman di apa di istilahnya lupa saya pikirnya itu. Diasingkan. Ya. Kayak kalau orang pernah kena narkoba diapain istilahnya? Rehabilitasi ya. Ya diasingkan. Buat didik aja gitu. Bukan karena dosanya udah diampunin tuh kata Allah. Ya, dengan sebab dia membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslim wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan insyaallah yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Itu yang akan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya, ibu-ibu yang di Zoom juga silakan kalau mau nanya, silakan.